nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafal intifa' wal ifad wal istifada wa salata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalatul khair wa tiga qurbi subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'. Alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesempatan lagi sama Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Jadi Al-Faqir akan langsung saja melanjutkan pembahasan yang kemarin, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang ma'u mutlak. Ma'u mutlak itu kita sudah tahu juga apa itu ma'u mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Dan pembahasannya yang seterusnya itu adalah air yang suci tidak mensucikan. Yaitu apa air yang suci tidak mensucikan itu? Yaitu al-musta'mal. Wa minhu al-musta'mal. Makna musta'mal apa? Apa sih itu air musta'mal? Mastu'mila fil fardhi thahara, yaitu air bekas basuhan yang wajib. Ya, ini Al-Faqir ulang sedikit aja. Karena ini agak kemarin agak bingung. Air bekas basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib itu apa? Contoh, basuhan ketika pertama dalam wudhu. Basuhan pertama, muka, tangan. Pertama, yang kedua tidak dihitung. Kedua, ketiga itu sunnah. Keempat, makruh. Bisa jadi haram kalau kita pakai air yang diwakafkan, seperti air masjid. Itu haram kalau kita pakai lebih. Terus, lanjutannya, surutul ma'u musta'mal itu kan ada 4. Syarat-syarat air musta'mal itu ada 4. Yaitu yang pertama an yakuna qalilan. Yang pertama itu airnya sedikit. Maduna kulatain berarti dia tidak sampai 2 kula. 2 kula itu sekitar 218 liter. Ya. Misalnya ini ada pertanyaan seperti ini. Kan kalau air musta'mal ini eman begitu. Sia-sia. Kalau sudah kena air musta'mal kan sia-sia. Terus bagaimana, masa mau dibuang sih? Kan banyak ini airnya, lumayan lah, masa dibuang? Ya salah satunya ada cara supaya dia tidak menjadi musta'mal, yaitu dengan kita menambahkannya lagi. Itu kalau kita sudah tambahkan dia mencapai 2 kula, dia tidak akan jadi musta'mal. Jadi bisa kita pakai bersuci lagi dia. Terus yang kedua an yusta'mala fi ma la budda minhu. Yaitu yang dipakai untuk yang wajib. Jadi setiap kita misalnya mandi wajib, wudhu yang wajib, kalau kecipratan kembali ke baknya tadi itu, maka musta'mal. Yaitu juga membersihkan hadas, menghilangkan najis. Ya, itu juga termaksud musta'mal. Kita lanjutkan. Syarat yang ketiga yaitu anyan fasila anil udwi, yaitu yang sudah Al-Faqir bahas, yaitu kalau sudah terlepas dia dari badan. Kalau sudah terlepas dari badan, baru dia menjadi musta'mal. Yang keempat ini an la yanwiya ihtiraf. Itu tidak usah dibahas karena orang awam agak bingung soal ini. Ulama juga ada khilaf di sini. Terus kita lanjut yang hukmul ma' mutlak idza taghayyar bi syai'. Hukum air mutlak jika dia berubahnya dengan sesuatu. Kemarin kan sudah bahas air mutlak. Ini hukumnya dia jika dia berubah karena sesuatu benda kah apakah itu nanti. Hukumnya dia kal musta'mal, seperti musta'mal, tapi tidak musta'mal, seperti. Ya, kuncinya di seperti musta'mal. Yaitu dia tahuran fi nafsi wala tajuzu taharatu bihi bisurut fa idza ihtala surtu minha. Yaitu dia suci, air ini suci. Cuman kita tidak bisa pakai dia untuk bersuci. Paham? Jadi dia tetap suci, tapi kita tidak bisa pakai untuk bersuci. Bisurut dengan nanti ada syarat-syaratnya. Dan jika tidak ada nanti syarat-syarat ini, maka kita bisa pakai untuk dia bersuci. Nanti dia ada syarat, dan jika syaratnya tidak ada, kita bisa pakai untuk bersuci.
Yaitu syarat yang pertama apa? An yakuna tagayyuru bitohirin. Yaitu hendaknya dia berubah dengan yang suci. Jadi misalnya air di bak, contoh air di bak, kemasukan kopi. Dia berubah, ini air sedikit ya, dia berubah dengan kemasukan kopi itu. Dia suci, ini dia suci nih. Maka airnya dihukumi suci, cuma tidak bisa dipakai bersuci, yang kopi. Tapi kalau dia kejatuhan najis, misalnya air kencing, kita kencing berdiri ya. Ini makanya dilarang kencing berdiri nih. Kita kencing berdiri, tiba-tiba kan jatuh ke keramik itu dia melanting biasa. Terciprat, dia masuk lagi di tempat kita wudhu misalnya. Kalau enggak kena badan, kena celana, kena sarung, itu otomatis najis kan. Kalau dia masuk di air itu, ini airnya sudah dihukumi najis dan tidak bisa bersuci. Kalau yang kemasukan kopi tadi, dia airnya dihukumi suci, cuma tidak bisa untuk mensucikan. Kalau yang kejatuhan najis, dua-dua sudah najis, tidak bisa buat apa-apa lagi. Terus syarat yang kedua, an yakuna tagyuru bimukhalitin. Tughayyiru bimukhalitin. Yang kedua itu hendaknya dia berubah dengan benda yang tercampur. Mukhalit ini tidak bisa dipisah dia. Seperti kopi, kalkohwa, seperti kopi. Jadi kalau dia jatuh di kopi masuk ke ember tadi, kan dia tidak bisa dipisah lagi. Bagaimana cara kita mau kasih pisah air sama kopi ini kan yang sudah tercampur? Itu tidak bisa. Wa amma idza kana mujawir, dan apabila jika dia yang masuk ke ember itu berupa mujawir ini dia sesuatu benda yang bisa dipisah sama air ini. Kal'ud, seperti kayu. Jadi dulu mungkin ya, sekarang mungkin ada. Jadi kayu, kalau kita masukkan ke air, kita lihat ini air akan merah dia. Ya, jadi ada itu kayu. Tidak tahu kayu apa namanya. Kalau kita masukkan ke air, dia merah. Tapi pas kita angkat, airnya normal kembali. Nah, yang mujawir ini yang kita bisa pakai untuk bersuci. Ya. Sudah kayu ud itu, terus ya contohnya di sini kayu ud saja. Dhabitul mukhalid. Ini pengertiannya tadi yang tercampur mukhalid ini. Huwa alladzi la yumkinu fasluhu anil ma. Yang tidak mungkin untuk kita pisah seperti kopi, teh, kuah, itu sudah sangat tidak mungkin untuk dipisah. Atau au la yumkinu tamyizuhu fi ra'il ainil urfan, yaitu atau tidak bisa kita bedakan dengan mata normal mana ini air, mana ini kopi. Kita tidak bisa bedakan sudah karena sudah tercampur, sudah tidak bisa bedakan. Ya, itu mukhalid. Jadi kalau mukhalid yang masuk di air sedikit berubah, tidak bisa kita pakai bersuci. Suci cuman tidak bisa pakai bersuci. Adapun pengertiannya mujawir tadi, huwa alladzi yumkinu fasluhu anil ma, yang memungkinkan kita untuk memisahkan dia seperti minyak. Kan bisa tuh. Kan kalau minyak sama air, minyak di atas, air di bawah. Ya. Atau au yumkinu tamyizu fil ra'il ainil urfan. Atau kita juga bisa lihat, oh ini air, ini minyak kan. Itu yang mujawir, dia bisa dipakai bersuci. Terus syarat yang ketiga, an yakuna tughayyiru fahisan. Dia berubahnya tidak parah. Kalau dia berubahnya parah, sudah tidak bisa lagi kita pakai bersuci dia. Bihaisu yaslubu anhu ismul ma. Dengan sekiranya kalau dia berubah nih, dia bisa merubah namanya air. Ya. Dia bisa berubah namanya air. Jadi intinya gini. Ada benda yang mencampuri air dan kita ini tidak mungkin untuk bisa menjaga supaya air ini tidak tercampur benda tersebut. Seperti lumut. Kita tidak bisa mencegah dia untuk tidak di air ini, tidak mungkin kan. Jadi ya bisa, tetap kita bisa pakai itu untuk bersuci lumut ini. Air yang ada lumutnya itu. Ya, dan juga dia di ember misalnya, terus di pipa-pipanya itu. Kan biasa di pipa-pipa ada lumut, itu tidak apa-apa semua udah.
Ini contoh-contohnya amsalu tu fil ma'i mutaghayyir. Yang pertama contoh-contoh air yang berubah, yang berubah. Yang pertama dia berubahnya itu karena kayu dan minyak. Ya, tagyiru bi'udin au duhnin. Berubah karena kemasukan kayu atau minyak. Ini yang mujawir. Yang mujawir tadi. Maka apa? La yadur, maka dia tidak berbahaya. Bisa kita pakai. Li'annahu mujawir in kana tagyiru fahisan wa yustagnil ma'u anhu. Ya. Li'annahu mujawir, karena sesungguhnya air mujawir itu jika dia berubah secara fahisan wa yustagnal ma'u anhu. Ya. Itu contoh tadi. Terus tagyirul ini yang perubahannya dengan mukhalid. Tadi yang pertama dengan mujawir, yang ini dengan mukhalid. Dia berubahnya karena sirup. Karena kemasukan sirup, kayak kemasukan kopi mungkin. Wa za'faron. Za'faron itu seperti apa? Daun-daun ya. Ya mungkin seperti itu dia. Wal kuhl. Kuhl ini celak. Kemasukan celak. Wal usnain, daun-daunan yang tidak bisa dipakai lagi. Maka apa? Dia yadur, sudah tidak bisa dipakai lagi itu air. Kalau sudah kemasukan seperti sirup tadi itu. Ya. Terus yang ketiga, tagyiruhul bimuksil wa turabin. Dan dia berubahnya ini didiamin. Yang seperti lumut tadi, dia didiamin, air di bak didiamin. Dia berubah rasa, bau, apa segala macam mungkin dia berubah. Atau karena debu, maka itu tidak berbahaya juga. Karena memang dia didiamin aja, tidak berbahaya. Di sini la yadur. Wa kadza la yadur tagyiruhu bima fi muqarrihi wa mamarri. Ya itu tadi seperti di pipa, di penampungan air itu tidak apa-apa semua. Wala bimilhin ma, dan dia juga bercampur dengan garam laut. Ingat, garam laut ya. Kalau air bercampur dengan garam laut, tidak apa-apa kita pakai wudhu. Tapi kalau dia bercampurnya dengan garam gunung, kan ada tuh garam gunung, itu tidak boleh. Tidak bisa kita pakai untuk berwudhu. Dan juga misalnya ada air di tempat, di ember, kejatuhan daun. Kejatuhan, bukan kita sendiri yang jatuhin. Dia berubah. Air ini berubah karena kejatuhan daun ini. Maka tidak apa-apa juga kita pakai. Tapi kalau kita sengaja untuk goyang-goyang pohon ini, daun jatuh semua di air, tidak bisa lagi. Karena hal-hal tadi yang di atas yang kita bahas tadi itu tidak bisa kita melindungi atau mencegahnya dari tercampurnya dengan air. Karena susah kan. Kayak seperti lumut, seperti daun itu kita tidak bisa jaga terus sama dia untuk tidak tercampur dengan hal-hal tadi. Kama qala sahibu safil zubat wa innama yasihu tadhiru bima utlika la musta'mala wala bima bidhahiri bimukhalid tagayyur. Ini dalil-dalilnya dia sudah. Pokoknya pertemuan selanjutnya insyaallah akan kita bahas al-ma'un najis au mutanajjis. Ya, pembahasan air ini sangat panjang sebenarnya. Sudah berapa kali pertemuan belum habis-habis ini. Dan juga Al-Fakir mau cerita sedikit. Ada dari kalamnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Beliau pernah menggambarkan suatu masalah dan beliau berkata, andaikan Nabi SAW itu masuk ke dalam rumah yang dimana di dalam rumah itu terdapat dua majelis, ada majelis ilmu dan ada majelis sholawat, ya. Dan orang-orang yang menyebut hal-hal dengan majelis ilmu ini seperti halal dan haram, yang membahas tentang halal dan haram begitu. Nabi ini melihat ada dua majelis. Yang pertama majelis maulid, yang kedua membahas tentang halal dan haram. Terus maka ditanyakan sama beliau, manakah majelis yang Nabi senangi? Maka Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini berkata, Nabi SAW akan duduk di majelis yang dimana orang-orang di dalamnya itu membahas tentang halal dan haram. Ini seperti kita ini. Kita membahas tentang halal dan haram, itu Nabi lebih sukai. Nabi akan duduk di situ. Ini kata Al-Habib
Ahmad bin Umar bin Smith. Beliau ini adalah wali besar pada zamannya. Ya. Terus habis itu baru Nabi akan memilih majelis selanjutnya. Jadi bagaimana dengan kita malam ini yang hadir di sini? Yang pertama tadi kita sudah membaca maulid tentang sejarah kelahiran Nabi, kehidupan Nabi. Terus yang sekarang kita membahas majelis ilmu. Jadi makanya kita harus lebih istiqomah, ya. Insyaallah kita saling dukung mendukung lah. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya tentang pembahasan ini atau pembahasan yang lain, boleh. Fadol.